Di sini kami akan mempresentasikan dengan materi yang berjudul Cloud Computing. Yang pertama ada pengertian cloud computing. Berikut ada beberapa pengertian cloud computing itu sendiri. Yang pertama, cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet atau awan. Awan atau cloud adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Kemudian yang kedua, cloud computing adalah teknologi yang menggunakan internet dan server pusat yang jauh untuk menjaga atau mengelola data dan aplikasi. Kemudian yang ketiga, menurut sebuah makalah tahun 2008 yang dipublikasikan IEEE, diketahui bahwa internet cloud computing merupakan suatu paradigma di mana suatu informasi secara permanen tersimpan di server atau di internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna atau klien. Sehingga secara sederhana, cloud computing dapat didefinisikan sebagai layanan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan atau diakses oleh pelanggannya melalui jaringan internet. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi agar layanan yang ada di internet dapat dikatakan sebagai layanan cloud computing. Yang pertama, layanan bersifat on demand, di mana pengguna dapat berlangganan hanya yang dia butuhkan saja dan membayar hanya untuk yang mereka gunakan saja. Yang kedua, layanan bersifat elastis atau scalable, di mana pengguna bisa menambah atau mengurangi jenis dan kapasitas layanan yang dia inginkan kapan saja, dan sistem selalu bisa mengakomodasi perubahan tersebut. Yang ketiga, layanan sepenuhnya dikelola oleh penyedia atau provider. Yang dibutuhkan oleh pengguna hanyalah komputer personal atau notebook yang ditambah koneksi internet. Yang keempat, ada sumber daya terkelompok atau resource pooling. Penyedia layanan cloud computing memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan di satu atau berbagai lokasi data center yang terdiri dari sejumlah server dengan mekanisme multi-tenant. Yang kelima, ada akses pita lebar. Layanan yang terhubung melalui jaringan pita lebar terutama dapat diakses secara memadai melalui jaringan internet, baik menggunakan thin client, ataupun media lain seperti smartphone. Dan yang keenam, ada layanan yang terukur atau measured service. Sumber daya cloud yang tersedia harus dapat diatur dan dioptimasi penggunaannya dengan suatu sistem pengukuran yang dapat mengukur penggunaan dari setiap sumber daya komputasi yang digunakan, yaitu ada penyimpanan, memori, prosesor, lebar pita, aktivitas user, dan lainnya. Selanjutnya ada karakteristik cloud computing. Karakteristik yang pertama yaitu biaya startup teknologi cloud computing mungkin akan sangat murah atau bahkan tidak ada, dan juga tidak ada investasi kapital. Yang kedua, biaya dari servis dan pemakaian akan berdasarkan komitmen yang tidak fix. Yang ketiga, pelayanan cloud computing dapat dengan mudah di-upgrade atau downgrade dengan cepat tanpa adanya penalti. Yang keempat, pelayanan akan menggunakan metode multi-tenant atau banyak customer dengan satu platform. Yang kelima, kemampuan untuk mengcustomize pelayanan akan menjadi terbatas. Jenis-jenis layanan yang ada pada cloud computing. Yang pertama ada layanan software as a service, di mana layanan ini memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk dapat memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan. Contoh dari layanan ini yaitu Salesforce dan NetSuite. Layanan yang kedua yaitu Platform as a Service. Layanan cloud berbasis Platform as a Service ini merupakan layanan dari cloud provider yang menyediakan platform siap pakai atau ready to use kepada para penggunanya. Contoh layanan ini yaitu Heroku, Engineer, dan Azure. Dan layanan yang ketiga yaitu Infrastruktur as a Service, di mana layanan ini merupakan sebuah layanan cloud yang menyewakan sumber daya teknologi mendasar yang meliputi media penyimpanan atau storage, processing power, memori, sistem operasi, kapasitas jaringan, dan lain-lain yang dapat digunakan oleh penyewa untuk menjalankan aplikasi yang dimilikinya.
Contoh dari layanan ini yaitu Amazon dan Rackspace. Perkembangan cloud computing. Hingga tahun 1990-an, sirkuit data yang termasuk membawa lalu lintas internet yang berkabel keras di antara tujuannya. Kemudian, sebuah perusahaan telepon long haul mulai menawarkan jasa Virtual Private Network atau VPN yang memungkinkan menyediakan layanan yang berdasarkan VPN dengan jaminan bandwidth sebagai sirkuit yang diperbaiki dengan biaya yang lebih murah. Karena mereka dapat mengganti lalu lintas untuk menyeimbangkan penggunaan yang mereka lihat cocok. Sehingga penggunaan jaringan mereka secara keseluruhan lebih efektif. Dan untuk simbol cloud sendiri digunakan untuk menunjukkan tanggung jawab sebuah penyedia layanan. Sedangkan cloud computing sendiri memperluasnya untuk melindungi server sebaik infrastruktur jaringannya. Selanjutnya yaitu konsep cloud computing. Diawali pada tahun 1960-an saat John McCarthy mempunyai sebuah visinya dan disampaikan sehingga menjadi hal dasar dari konsep cloud computing sendiri. Namun, baru tahun 1995, Larry Ellison menyampaikan sebuah idenya yaitu network computing. Network computing sendiri merupakan pengganti PC desktop yang mempermudah user. Ide dari network computing sendiri menjadi sangat bagus dengan munculnya beberapa pabrikan seperti Sun Microsystems yang menawarkan network computing clean dengan berbagai desktop. Tetapi, network computing lama-kelamaan menjadi tidak digunakan karena akses dari network computing sendiri menjadi sangat lemah. Sehingga user kembali menggunakan PC desktop. Dengan adanya ketidakpastian tersebut, maka terciptalah cloud computing. Di era tahun 1990-an akhir, terjadilah kehadiran dari konsep ASP. Namun, konsep ASP ini masih bersifat private, di mana layanan hanya dikustomisasi khusus untuk satu pelanggan saja. Barulah pada tahun 2000-an, cloud computing mencapai popularitasnya. Dan pada tahun 2005, cloud computing merupakan teknologi informasi di dunia yang begitu besar dengan munculnya inisiatif yang didorong oleh nama-nama besar seperti Amazon. Bentuk cloud computing masih terus bergerak untuk mencari bentuk terbaiknya, baik itu dari sisi praktis maupun dari sisi akademis. Untuk sisi akademisnya sendiri, 3 tahun belakangan ini bermunculan jurnal-jurnal yang membahas tentang hal ini. Perusahaan IT besar pada berebut untuk menguasai cloud ini. Perkembangan cloud computing di Indonesia. Walaupun di luar negeri perebutan cloud ini begitu besar dan banyak peminatnya, tetapi untuk di Indonesia masih sedikit. Perusahaan yang menaruh minat atau sudah terjun ke bagian cloud ini bahkan cukup serius bermain di area ini, yaitu PT Telkom. Di dalam negeri banyak yang tidak tertarik di dunia teknologi informasi seperti cloud computing ini, mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya yang pertama, penetrasi infrastruktur internet yang masih dibilang terbatas. Yang kedua yaitu tingkat kematangan pengguna internet yang masih menjadikan media internet utamanya sebagai media hiburan saja atau sosialisasi. Yang ketiga yaitu tingginya investasi yang dibutuhkan menyediakan layanan cloud ini, karena harus merupakan kombinasi antara infrastruktur jaringan, hardware, dan software sekaligus. Tapi meskipun di Indonesia peminat cloud computing ini sangat sedikit, para pelaku teknologi informasi dalam negeri harus segera mungkin mempersiapkan diri dalam arti mulai mengembangkan layanan-layanan yang siap di-cloudkan. Sehingga saat gelombang besar cloud computing ini sampai di negeri kita, tidak hanya pemain asing saja yang akan memperoleh keuntungan. Para pengusaha dalam negeri
di bidang IT dan sejenisnya juga dapat memperoleh keuntungan. Tapi, hal ini akan sulit terjadi jika pemerintah tidak ikut andil di dalamnya. Terdapat beberapa contoh dari sejarah yang membuktikan bahwa telah berkembang konsep pembuatan kerangka kerja komputer secara online, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebuah portal internet yang memiliki berbagai fasilitas layanan umum, mulai dari surat elektronik atau email, forum diskusi, sampai dengan penyimpanan dokumen dengan media penyimpanan yang sangat luas. Bahkan ada beberapa yang menyediakan dalam kapasitas tanpa batas atau unlimited storage space, sampai pada mekanisme berbagai dokumen layanan blog dan sebagainya. Kesemuanya disediakan dalam sebuah tempat. Yang kedua yaitu layanan software as a service atau SaaS dari berbagai vendor teknologi informasi terkemuka, mulai dari layanan pemindahan virus secara online hingga layanan pemindahan spam dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu layanan SpeedyWiki. Layanan ini secara sederhana dapat dirujuk sebagai dasar-dasar komputing. Dalam artian, fasilitas di divisi ini dapat diakses dan dipergunakan secara bersamaan untuk berkolaborasi dalam menyusun dokumentasi yang sangat kompleks. Dan yang terakhir yaitu poin keempat, aplikasi point of sale atau POS. Contohnya seperti yang ada pada kasir pasar swalayan. Dengan metode terminal service juga dapat dikategorikan sebagai dasar-dasar cloud computing. Berikut ini merupakan kelebihan dari cloud computing. Kelebihan yang pertama yaitu kemudahan akses. Dengan mudahnya akses, jadi kita tidak perlu berada pada suatu komputer yang sama untuk melakukan suatu pekerjaan, karena semua aplikasi dari data kita berada pada server cloud. Yang kedua ada fleksibilitas. Artinya dimanapun kita berada, asalkan terkoneksi internet, kita bisa mengakses data kita karena pada server cloud. Artinya kita tidak harus menyimpannya di dalam hard disk atau storage komputer kita. Yang ketiga ada penghematan atau tanpa investasi awal. Pastinya dengan adanya cloud computing akan memungkinkan bagi perusahaan untuk mengurangi infrastruktur IT yang pastinya memerlukan investasi yang besar. Contohnya seperti investasi hardware, software, maupun human resource-nya. Yang keempat yaitu mengubah CAPEX menjadi OPEX. CAPEX merupakan singkatan dari Capital Expenditure atau pengeluaran modal. Sedangkan OPEX merupakan singkatan dari Operational Expenditure atau pengeluaran operasional. Nah, ini masih berkaitan dengan masalah keuangan. Jadi dengan menggunakan teknologi cloud komputer ini, kita tidak harus melakukan pengeluaran modal, sebaliknya kita hanya perlu mengeluarkan operasional. Yang kelima yaitu lentur dan mudah dikembangkan. Jadi, customer bisa dengan mudah menaikkan atau menurunkan resource yang dipakai, dan ini akan mempengaruhi biaya yang mereka keluarkan. Selanjutnya yaitu fokus pada bisnis bukan TI. Dengan mempercayakan semua pengelolaan seputar IT pada cloud service provider, maka kita akan lebih fokus pada bisnis kita, bukan pada pengelolaan IT-nya. Kelebihan yang ketujuh yaitu menghemat biaya investasi awal untuk pembelian sumber daya. Kelebihan yang kedelapan yaitu bisa menghemat waktu sehingga perusahaan bisa langsung fokus ke profit dan berkembang dengan cepat. Kelebihan selanjutnya yaitu membuat operasional dan manajemen lebih dimudahkan, sebab sistem pribadi atau perusahaan yang tersambung dalam satu cloud dapat dimonitor dan diatur dengan mudah. Kelebihan yang terakhir yaitu mengintegrasi aplikasi dengan berbagai perangkat. Kelemahan dari cloud computing. Kelemahan yang pertama yaitu sangat bergantung dengan koneksi internet. Internet menjadi jalan satu-satunya agar bisa masuk ke cloud computing. Saat tidak ada koneksi internet, maka jalur untuk menuju ke cloud computing menjadi bermasalah, dan akses ke cloud akan menjadi terputus. Kelemahan yang kedua yaitu data antar pelanggan sangat rapat sehingga memungkinkan terjadinya data yang tertukar. Yang ketiga, ketika data terhapus,
kecil kemungkinan untuk memulihkan data tersebut. Yang keempat, kebijakan keamanan provider masih diragukan dan tidak terjamin. Dan yang kelima, privasi data pengguna keamanannya kurang terjamin. Maka dari itu, perlu adanya mencari partner terpercaya yang sudah memiliki sertifikat atau sudah terstandarisasi ISO untuk menjaga keamanan data.